Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jemaah Masjid Al-Aman dirahmati Allah. Mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, kami mohon keberkahan-Mu pada malam hari ini ya Allah. Melalui kajian yang kami laksanakan, rahmati kami pemahaman yang baik dan benar dalam agama ini. Rahmati kami ketaatan yang sempurna sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terimalah amal yang kami kerjakan ya Rabbal Alamin. Rahmati kami keistiqomahan ya Rabbana, hingga Engkau izinkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahil alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih dimudahkan untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan semoga amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dibimbing Allah untuk terus berupaya memantaskan diri sebagai pengikut setianya baginda sallallahu alaihi wasallam hingga kita bertemu baginda Rasulullah di hari kiamat kelak. Mengawali kajian malam hari ini, sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita adalah hukuman bagi penyihir, dukun, peramal, dan hirobah. Hirobah ini adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang menyerang orang lain dengan tujuan tertentu. Apakah tujuannya semata membunuh atau mengambil harta dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya sampai pada pembahasan itu, saya akan menjawab dulu pertanyaan yang masuk pada kami. Ini kita akan sedikit menyinggung tentang bab munakahat, tentang pernikahan. Gimana hukumnya pernikahan tanpa ada wali dari orang tua perempuan? Pernikahan tanpa wali dalam arti yang ekstrim. Tidak ada wali, tidak ada wali hakim. Lalu dia menikah atau mereka menikah, hanya ada perempuan, keluarga laki-laki, saksi, mahar, dan lain sebagainya. Tidak ada wali si perempuan. Maka pernikahan ini fasakh, rusak, tidak sah pernikahannya. Kalau kita ambil mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi. Tetapi kalau kita mengambil mazhab Hambali, seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri kepada seorang laki-laki. Saya nikahkan diri saya kepadamu, boleh. Tapi pertanyaannya, konteksnya Indonesia lumrah atau tidak?
ya, lumrah atau tidak, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau seandainya ketiadaan wali ini karena tidak setujunya wali si perempuan, maka boleh digantikan dengan wali hakim. Si laki-laki dan perempuan datang ke KUA dan mengatakan, Pak, ini kami mau nikah ini, Pak. Saya udah datang baik-baik ke tempat perempuan, ayahnya menolak, dan perempuan ini nggak mau pulang, maunya nempel sama saya, gitu. Maka dalam saat seperti itu, KUA dengan wali hakimnya harus menikahkan mereka daripada mereka terjerembab pada perzinahan. Ini orang datang sudah dengan niat baik, maka jangan ditolak, begitu. Kecuali nanti ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang memang perlu dibicarakan. Kemudian itu kalau pernikahan tanpa ada wali. Lalu pertanyaannya dilanjutkan, anggap saja kawin lari, artinya sebelum menikah mereka kawin lari. Kalau di Medan, kawin larinya masih bersih, mohon maaf ya, masih bersih. Artinya si perempuan diciduk dari rumah, dibawa ke rumah si laki-laki, tapi nggak diapa-apain. Dan orang tua laki-laki bilang, pokoknya jangan sempat kamu sentuh-sentuh dia ya, gitu. Tetap dijaga. Itu nanti sama orang situasi perempuan pasti dicari. Pas sampai di rumah si laki-laki, anak-anaknya yang perempuan bilang, saya nggak mau pulang, saya mau tinggal di sini selamanya. Maka orang tua ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anaknya durhaka gara-gara orang tuanya yang keras. Maka dalam saat seperti itu, nikahkanlah mereka segera, jangan ditunda-tunda. Saya lanjutkan. Anggap saja kawin lari karena waktu saya menikah dan menemui naib kampung di rumahnya. Naib ini bilang bahwa pernikahannya sah dan ada saksi dari keluarga Pak Naib. Nah, sebelum saya nikah, saya sudah satu rumah dengan wanita ini atau dengan tunangan ini kurang lebih 3 tahun. Ya, artinya sudah terjadi hubungan badan 3 tahun. Maka hubungan badan 3 tahun ini semua hukumnya zina. Dari awalnya sampai 3 tahunnya zina. Kalau dari 3 tahun ini punya anak 1 atau punya anak 2, maka itu bukan anak Anda itu. Itu bukan anak Anda. Yang menjadi anak sah Anda itu adalah yang lahir setelah adanya akad sah, baik itu dihadiri oleh wali si perempuan ataupun tidak dihadirinya, tapi pakai wali hakim. Maka yang dikatakan anak adalah ketika pernikahan itu sah. Jadi secinta apapun seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, tetapi pernikahan itu, hubungan itu tidak diawali dengan pernikahan, maka itu adalah hubungan perzinahan. Terus bagaimana hukumnya? Nah, yang seperti ini saya hanya bilang banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan itu suci. Hubungan laki-laki dan perempuan fitrah, suci. Tetapi ketika dilaksanakan dengan cara yang tidak syar'i, maka dia menjadi kotor dan menjadi dosa. Apakah pernikahan saya sah karena tidak dihadiri orang tua perempuan? Nah, ini pernikahannya sah walaupun orang tua tidak meridhoi pernikahan tersebut. Kemudian beliau yang bertanya mengatakan, saya sudah menikah atau menikahi janda anak 2 dan suaminya meninggal karena ditembak polisi.
karena sedang ronda malam. Semoga Allah merahmati beliau yang sudah meninggal ini. Baik Bapak Ibu, itu pertanyaannya sudah saya jawab. Semoga bisa terjawab dari apa yang saya sampaikan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada Bapak Ibu bertanya. Silakan. Bab pernikahan, bab ibadah, bab thaharah. Silakan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada silakan nanti disiapkan pertanyaannya. Sekarang kita membahas tentang hukuman penyihir. Di sela-sela penjelasan ini nanti kita akan diinformasikan, dikabarkan ternyata penyihir itu juga ada macam-macamnya. Ada penyihir yang membuat seorang kafir, dan ada juga penyihir yang tidak membuat orang keluar dari agama. Para ulama sepakat bahwa sihir mempunyai pengaruh, dan siapa saja yang menghalalkan sihir berarti telah kafir. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah sihir itu hakiki atau khayal, dan apakah sihir itu menjadikan pelakunya murtad atau tidak. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengatakan bahwa tukang sihir yang memperdalam ilmu sihir dan mengamalkannya langsung dihukum mati tanpa proses pertaubatan. Para ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah berpendapat jika sihir itu tindakan yang mengkafirkan, maka penyihir adalah murtad dan diperlakukan selayaknya orang murtad. Dan kita sudah membahas tentang murtad pada 2 pekan lalu. Kecuali penyihir tersebut bertobat. Jika sihir tidak mengkafirkan, maka tidak murtad dan tidak divonis mati, tetapi sebatas orang yang melakukan kemaksiatan. Pendapat yang kuat adalah bahwa sihir merupakan kemaksiatan yang merupakan dosa besar, dan penyihir tidak dijatuhi hukuman mati. Inilah pendapat yang kuat. Kecuali jika ia meyakini bahwa sihir itu halal, maka dia murtad karena telah menghalalkan yang diharamkan syariat. Kemudian ada di tengah masyarakat yang konyol, ya, konyolnya saya itu kan pergi ikhtiar, gitu ya. Saya pergi berikhtiar, maka ikhtiar seperti ini adalah ikhtiar yang semu, tidak boleh dilakukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu 7 perkara yang menghancurkan. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma hunna? Apa saja itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah. Rasul bersabda, yang pertama adalah mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasihr, perbuatan sihir. Yang ketiga waqtlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan yang hak. Yang keempat waqlul malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang kelima waqlur riba, memakan riba. Yang keenam watawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh wa qadhful muhsinat al-ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik-baik lagi beriman. Setelah mengkritis dalil-dalil ulama yang mengatakan bahwa penyihir itu murtad dan wajib dihukum mati, Ibnu Hazm mengatakan penyihir tidak murtad, ia tidak boleh dibunuh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin, kufrun ba'da islamin, aw zinan ba'da ihsanin, aw qatlu nafsin bi ghairi nafsin. Seorang muslim tidak boleh dibunuh kecuali karena 3 hal. Yang pertama kekafiran setelah keimanan. Yang kedua zina bagi orang muhsan, yaitu yang sudah menikah. Dan yang ketiga
membunuh orang tidak berdosa. Kata Ibnu Hazm, jadi penyihir bukanlah murtad, bukanlah pembunuh, dan bukan pezina muhsan. Juga tidak ada dalil tekstual yang menjelaskan bahwa penyihir dijatuhi hukuman mati jika tidak masuk dalam 3 kategori ini, sebagaimana muharib atau orang yang memerangi orang lain. Dengan demikian, nyawa penyihir terlindungi secara hukum syariat. Kaum Syiah berpendapat tukang sihir itu murtad dan diperlakukan selayaknya orang yang murtad. Kita tahu bahwasanya sihir itu rata-rata kalau di Indonesia ini kerap dijadikan bahan pertunjukan. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian melihat beberapa penampilan, misalnya adu bakat, mencari bakat, ya, terkadang di sana banyak aksi-aksi penyihir. Tetapi penyihir yang mereka lakukan ini penyihir yang menipu mata orang lain. Ya, nah kalau penyihir sekedar menipu mata orang lain, maka dia tidak bisa dikatakan murtad. Tetapi kalau dia meyakini bahwa sihirnya ini membawa pada rezeki yang berkah, yang melimpah, kalau tidak ada ini mustahil saya bisa hidup, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hukuman bagi dukun dan peramal. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dukun dan peramal dijatuhi hukuman mati berdasarkan ucapan Umar, bunuhlah setiap penyihir dan dukun. Ada satu riwayat dari Umar yang mengatakan, jika penyihir dan dukun bertobat, maka mereka tidak dibunuh. Para ulama Hanafiyah terdahulu berpendapat, jika dukun atau peramal meyakini bahwa setan melakukan apa yang ia mau, maka ia telah kafir. Tetapi jika ia meyakini bahwa ia menghayalkan sesuatu yang tidak ada, maka dia tidak kafir. Oleh karena itu, di sini kita juga harus memahami bahwa perbuatan perdukunan dan yang semisalnya itu memang sangat rentan sekali dengan perbuatan jin. Ketika ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan jin sebagai sekutunya, sebagai sahabatnya, maka dia akan terkena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya syirik, tetapi dalam surah Al-Jin ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalum minal insi, bahwa dulu sesungguhnya ada beberapa orang dari laki-laki kalangan manusia, ya'udzuna, memohon perlindungan, birijalim minal jinni, memohon perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rohaqo, maka tidak menambah kepada mereka kecuali rohaqo, lemah. Ya. Orang-orang yang meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya fata morgananya saja yang kuat, yang keren, tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pada hakikatnya jin itu makhluk yang lemah. Saking lemahnya dia tidak diizinkan menampakkan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena frekuensi yang begitu jauh dengan manusia sehingga mereka tidak bisa menampakkan atau mereka tidak diizinkan menampakkan diri. Buruknya perilaku jin-jin yang bukan muslim itu membuat mereka terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya hukum berkaitan dengan dukun dan peramal ini juga mengindikasikan kepada kita bahwa segala hal yang berkaitan dengan dukun ini, baik itu orang yang datang kepada dukun,
dukunnya sendiri, kemudian perbuatan-perbuatan hasil dari itu semua adalah dilarang dalam Islam dan diharamkan dalam Islam. Mereka yang datang kepada dukun untuk mencari pelaris, mencari pemanis, mencari jimat, mencari mantra dan lain sebagainya, menunjukkan kelemahan dirinya dan kelemahan iman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hari ini Anda berhasil mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan cara seperti itu. Mungkin hari ini Anda berhasil. Tetapi ingat, sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang baik akan menemui finishnya. Dan finishnya rata-rata adalah di luar batas logika kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati mereka yang melakukan ini. Kurang lebih 2022 saya punya abang, dia salah satu lawyer di Jogja ini. Beliau membantu kasus hukum seorang ibu-ibu yang qadarullah beliau kena kanker usus. Jadi ususnya udah banyak yang diamputasi. Nah, salah satu usus yang diamputasi itu usus yang ke bawah itu. Jadi setelah diamputasi dikasih selang ke depan. Jadi pupnya keluar dari sini. Coba ya. Setelah berhasil membantu ibu ini karena senang, nah qadarullah ibu ini nggak punya anak. Jadi beliau berwasiat, Mas, saya berterima kasih sekali. Kalau kamu berkenan, saya angkat jadi anak angkat saya. Begitu. Nanti ini saya saya akan berwasiat kalau nanti saya meninggal, seluruh harta saya ini jatuh ke kamu. Memang abang saya ini lawyer ikhlas ini, Pak. Dibayar nggak dibayar, beliau tetap membela orang lain. Nah, kemudian ibu ini bolak-balik masuk rumah sakit, dan setiap masuk rumah sakit pasti abang saya ini dihubungin, datang ya, liatin saya, doain saya, hingga sampai pada puncak di masa-masa akhir hayat beliau mungkin udah mulai sadar, baru cerita. Dia bilang begini, Mas Nurdin, kalau orang pernah masang susuk dan udah lama nggak dipakai, kira-kira susuknya masih ada belum? Nah, karena abang saya nggak tahu jawabannya, dia nanya kepada saya. Baru saya bilang, Bang, itu beliau baca Quran nggak? Baca Quran. Sholat nggak? Sholat. Larangannya dilanggar? Sudah dilanggar. Yang dijaga masih dijaga? Udah nggak dijaga. Oh, berarti udah hilang susuknya. Baru di mana susuknya dipasang? Di bibir. Jadi daerah wajah ini dipasang susuk. Jadi beliau dulu aktif di dinas. Gara-gara beliau banyak tender dimenang-menangkan oleh beliau. Jadi uangnya banyak sekali. Kalau berita yang sampai ke saya itu, di Kulon Progo orang belum punya mobil apa gitu, dia udah punya mobil itu gitu. Saking tajirnya lah waktu itu. Tapi kan kita berpikir dinas kalau tajir banget kan perlu perlu dihusnuzon ya Pak ya. Perlu dihusnuzon. Nah, beliau akhirnya menyampaikan, saya dulu pas muda untuk memenangkan tender, ketemu klien, ini saya pasang susuk di sini. Itu semua udah hilang. Tapi apa yang terjadi? Efek dari pasang susuk itu, kehidupan beliau dengan suami nggak tentram. Yang membuat saya kaget, selama istrinya sakit, suaminya tidak pernah ikut mengurus istrinya. Kan saya kaget, lah kok bisa? Pasti ada apa-apa kan begitu. Pasti ada apa-apa. Jadi kalau ibu ini lagi mengerang kesakitan, yang ditelepon bukan suaminya, abang saya ini telepon.
Mas datang ke rumah saya sakit banget ini. Pembantu bolak-balik tukar Pak. Kenapa? Nggak kuat pembantunya. Anus kita itu kan rezeki dari Allah tuh. Sinyalnya ada. Pas mau keluar angin ada sinyal Pak. Pas yang keluar sisa makanan ada sinyalnya. Ketika dipindahkan itu ke selang, sinyalnya hilang. Jadi kalau makan minum keluar deh. Ada yang sisa mau keluar aja dia, nggak ada sinyalnya. Pembantu nggak ada yang kuat. Jadi bolak-balik ganti pembantu. Saya tanya, lah ini bolak-balik ganti pembantu, suaminya kemana? Ada di rumah, lah nggak ngurus. Di situ baru ketahuan dia tidak akur dengan suaminya. Udah berapa lama bang nggak akur? Udah 15 tahun. Allahu Akbar. 15 tahun nggak akur. Ini ke suami istri yang normal nggak akur 3 bulan aja, 3 hari aja, itu udah pusing mereka. 15 tahun nggak akur. Baru saya bilang waktu itu, ketika saya ditelepon, keadaan ibu ini lagi berat. Pas Ramadan saya ditelepon, saya bilang gini, bang, saya siap untuk menjebatani supaya kelar. Saya khawatir apa yang beliau rasakan itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Dan yang paling berat azab itu apa? Ketika suami enggak ridho, lalu Allah tarik napas kita. Itu paling berat azabnya itu, saya bilang gitu. Pas beliau telepon begitu, saya bilang pokoknya saya minta segera ini diselesaikan perhubungan mereka. Kalau enggak bahaya sekali. Qadarullah, malam itu kami ngobrol, besok pagi sebelum beliau meninggal. Itu yang kita khawatirkan. Dan efek dari perdukunan itu yang ini Pak. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan keras, ancaman keras tentang sihir ini ketika Allah turunkan Harut wa Marut dari langit, 2 malaikat yang minta kepada Allah supaya hidup seperti manusia biasa. Nah, Harut dan Marut ini Allah izinkan turun ke muka bumi lalu mengajarkan sihir. Tapi setiap kali mereka mengajarkan sihir bilang, sihir ini fitnah, ilmu ini fitnah, maka kalian jangan kufur karena sihir itu akan menceraikan antara suami dan istri. Nah ternyata yang belajar sihir ini yang paling getol bangsa jin Bapak Ibu. Bangsa jin yang paling getol bangsa jin. Manusia yang belajar ini dari Harut dan Marut nggak masalah. Tapi ketika mereka belajar dari jin, maka target jin apa? Itu suami istri harus cerai. Harus cerai dia. Kenapa? Karena salah satu capaian terbesar jin itu adalah menceraikan antara suami dan istri. Makanya ada kisah yang disampaikan oleh para ulama dalam beberapa buku itu, bahwa ada suatu masa jin-jin berkumpul di atas laut. Lalu satu jin menyampaikan laporannya. Lapor Pak Jenderal, saya hari ini berhasil membuat orang tidak sholat. Bagus, kata Jenderal jin ini. Yang kedua laporan, saya hari ini berhasil membuat membuat orang mencuri. Bagus. Yang ketiga datang, Pak Jenderal lapor, saya hari ini berhasil menceraikan suami dari istrinya. Bagus, ini dia ini yang saya tunggu-tunggu. Dan itu efek perbuatan atau mempelajari sihir adalah cerainya antara suami dan istri. Maka mereka-mereka yang melarisi dagangannya ya melalui dukun, menggunakan
pemanis, penarik perhatian. Semua itu hanya akan membuat Anda terhina dan tercela. Gak ada sejarahnya orang yang berhasil menjatuhkan, membuat laki-laki bertekuk lutut di depan seorang perempuan lalu kehidupannya langgeng. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Yang ada hanyalah kegagalan. Tidak ada sejarahnya orang jebol kemudian atau lulus tes CPNS karena malamnya pergi ke dukun, lalu dukun bantu dia, berhasil dia. Nggak akan ada sejarahnya dia akan langgeng di situ. Semuanya adalah fata morgana yang dihiasi oleh setan di depan mata kita. Maka jangan sampai kita bermuamalah dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pada bab hirabah. Hirabah atau penyerangan. Hirabah adalah gerombolan bersenjata di wilayah Islam untuk membuat kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, menghancurkan tanaman dan peternakan, menantang agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam, kafir dhimmi maupun kafir harbi. Hirabah juga bisa dilakukan oleh perorangan. Seperti satu orang melakukan perampokan, maka ia disebut muharib, pelaku hirabah. Termasuk dalam sebutan hirabah gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak, sindikat pembobol rumah dan bank, sindikat penculik wanita gadis-gadis belia untuk dijadikan pelacur, sindikat penculik dan pembunuh para pejabat untuk menggoncangkan stabilitas keamanan, sindikat perusak tanaman dan hewan ternak. Kata hirabah diambil dari kata harb atau perang, karena kelompok yang keluar dari peraturan ini dianggap memerangi masyarakat dan memerangi ajaran Islam yang datang untuk menciptakan ketentraman dan keamanan di tengah-tengah masyarakat dengan menjaga hak-hak mereka. Jadi kejahatan seperti ini dianggap sebagai perang, karena itu disebut hirabah. Juga disebut qat'ut tariq atau menghadang perjalanan, perampok atau yang lain sebagainya, karena dengan adanya kejahatan seperti ini menyebabkan masyarakat enggan melewati jalan itu karena takut dirampok, dibunuh, dirusak kehormatannya atau mengalami hal-hal di luar kendalinya. Sejumlah ulama juga menyebutnya sariqah kubra, pencurian besar, ketika pencurian itu dilakukan dengan sistematis dan terencana. Hirabah adalah kejahatan besar. Hirabah merupakan kejahatan besar, karena itulah Al-Quran menyebut orang-orang yang melakukan hirabah sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Orang yang menyebut kerusakan di muka bumi, dan Allah menghukum mereka dengan hukuman berat yang tidak diberikan terhadap kejahatan lainnya. Quran surah Al-Maidah ayat 33, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibunuh atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksa yang besar. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa pelaku hirabah tidak pantas mengaku sebagai seorang muslim. Man hamala alaina silaha falaisa minna. Barang siapa membawa senjata untuk melawan kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Ketika masih hidup ia sudah mendapat penghinaan, dan setelah mati ia juga akan mendapat penghinaan, karena manusia akan mati seperti kondisinya saat masih hidup dan dibangkitkan seperti saat ia mati.
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata famaitatuhu jahiliyatun." Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan kaum muslimin lalu mati, maka matinya itu jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Seseorang atau sekelompok orang dikatakan hirobah jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, mukallaf. Yang kedua, membawa senjata. Yang ketiga, lokasi hirobah jauh dari keramaian. Yang keempat, dilakukan secara terang-terangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jika ada sekumpulan anak kecil yang membawa senjata lalu menyerang, maka mereka tidak disebut hirobah. Ya, makanya nanti mungkin perlu dikaji ulang, kira-kira anak-anak kita yang kelitih-kelitih itu, masih anak kita apa ya? Masih kecil ya? Nah, kira-kira itu mau ditindak seperti apa? Apakah mereka layak digebukin sampai mati atau seperti apa? Perlu diperhitungkan ulang. Karena terkadang kalau mereka sudah mulai dewasa, mungkin mereka akan menangis mengingat perbuatan mereka tersebut. Nah, sehingga di sini perlu untuk dikaji ulang bagaimana penanganannya. Yang kedua, membawa senjata. Muharib harus membawa senjata karena senjatalah kekuatan andalan mereka. Jika tidak membawa senjata, maka tindakannya tidak bisa dikatakan hirobah. Misalnya, kita sangat mengenal dengan istilah bajing loncat, ya, bajing loncat. Maka kalau orang-orang seperti ini menghalangi jalan orang lain, tapi gak ada senjata, maka tidak layak mereka diserang pakai senjata. Gak boleh. Mereka ditangkap lalu dihukum secara hukum yang ada. Yang ketiga, lokasi hirobah jauh dari keramaian. Ya, artinya kalau dalam keramaian maka tidak dikatakan hirobah. Yang keempat, dilakukan secara terang-terangan. Artinya orang-orang sudah paham kalau kalian lewat sana nanti kalian akan dicegat oleh orang atau beberapa orang, maka itulah disebut dengan hirobah. Hukuman orang yang hirobah sebagaimana yang tadi kita bacakan dalam ayatnya, bahwa sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Itulah adalah penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat sebelum kalian menangkap mereka. Karena itu ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ini kita berbicara hukum Islam Bapak Ibu. Kalau seandainya di Indonesia punya hukum tertentu, maka kita mengikuti hukum yang ada. Tapi satu hal menarik yang patut kita pahami, dan dulu pernah saya sampaikan, bahwa Islam itu agama yang sempurna yang mengatur setiap sistem kehidupan manusia, dari individual, dari hubungan hamba kepada Allah, hubungan manusia kepada manusia, sampai hubungan manusia bermasyarakat, sampai pada tahap hubungan manusia bernegara. Fikih itu ada 4: ibadah, muamalah, munakahat, ya. Yang keempat adalah jinayat, yaitu hukum perlindungan negara. Dan hukum ini yang saat ini sedang kita bahas. Dan kalau ada orang-orang yang memahami Islam itu hanya sekedar hukum potong tangan sebagainya, mungkin perlulah belajar lagi fikih agar dia paham tentang Islam yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang disebutkan dalam ayat hirobah, hukuman bagi muharib atau orang yang menyerang yang disebut dalam ayat Al-Maidah
33 tadi, dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, dan dibuang dari negeri tempat kediamannya. 4 hukuman ini disebut dengan a'u atau, karena itu sejumlah ulama atau saya ulangin, sejumlah ulama mengatakan ayat itu bermakna adanya pilihan. Artinya orang yang melakukan hirobah itu kalau dihukum bunuh boleh, disalib boleh, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang juga boleh. Bukan diterapkan semuanya. Oh, berarti dia disalib, dibunuh, lalu setelah dibunuh dipotong tangannya kanan dan tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, nggak begitu. Tapi hukuman ini adalah adanya pilihan, bukan diterapkan keseluruhannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu sebagai pengetahuan singkat berkenaan dengan hirobah, karena mungkin di Indonesia belum ada yang seperti ini. Saya cukupkan pembahasannya sampai di sini saja. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan terkait dengan kisah yang Ustaz sampaikan tadi. Bagaimana dengan kedudukan harta yang diperoleh dari hasil kezaliman seperti tadi? Apakah misalnya itu diwariskan atau diberikan ke seseorang, lalu harta itu tetap menjadi sebuah harta yang haram sehingga tidak layak siapapun menggunakan harta tersebut? Bagaimana seorang koruptor itu kan biasanya diwariskan, ya. Nah, sampai batas mana nanti apakah anaknya itu juga tidak mendapatkan, kadang-kadang sampai ke tingkat cucunya itu, ya, sehingga dia mendapatkan warisan dosa makan haram terus menerus sampai ke turunannya gitu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan dalil dari surat Al-Maidah tadi, itu kan perang melawan Allah dan Rasulnya, ya. Saya pengen nanyakan, itu kan dalam konteks terhadap riba, ya, terhadap riba. Nah, itu kan hukumnya disamakan, ya, berarti antara riba dengan orang-orang yang hirubah tadi, sebagai sebuah perang kepada Allah dan Rasulnya. Kalau demikian, maka orang yang melakukan riba itu sebetulnya juga perang terhadap Allah dan Rasulnya. Apakah juga hukumannya sama dengan yang hirubah tadi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Baik, yang pertama, kedudukan harta dari hasil kezaliman. Seluruh harta dari hasil kezaliman maka akan mengotori seluruh harta-harta yang ada. Maka benarlah yang dikatakan oleh pepatah, gara-gara titik sebelanga gara-gara racun setitik rusak susu sebelanga, kan begitu, ya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, juga Islam tidak se-ekstrim itu. Seluruh harta yang dihasilkan dari perbuatan yang zalim, kalau orang itu bertaubat dan mau sadar, maka dia boleh menghitung mana hartanya yang bersih, mana harta saya yang tidak hasil penipuan, mana harta saya yang tidak hasil manipulasi, mana harta saya yang tidak hasil korupsi. Oh, ternyata saya bisa menghitungnya. Seluruh harta kasih korupsi ini saya pisahkan, penipuan saya pisahkan, dan sebagainya. Kita dengar azan Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, jadi seluruh harta hasil kezaliman maka dikeluarkan dari harta kita. Kaidahnya persis seperti kaidah riba. Riba itu kalau ada orang kaya karena riba, nggak harus semua hartanya, pokoknya udahlah ini udah nggak jelas semua harta ini dibuang semua, nggak begitu. Tapi apa kata Allah SWT? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Maka kalau kalian sudah bertaubat, sadar, kembali kepada Allah SWT, maka bagi kalian adalah hitungan pokok dari harta itu. Artinya kalau seandainya 100% harta kita itu, masa sih 5%-nya enggak, masa sih 10%-nya enggak, masa sih 20%-nya enggak, kan begitu. Ya mungkin yang kebuang mungkin 80%, 75%. Tapi ingat bahwa yang itu, yang sedikit itu jauh lebih menenangkan daripada yang banyak lalu membuat kita ribut dalam keluarga. Nah, sehingga ketika ada harta-harta seperti itu, tidak serta-merta semuanya harus diabaikan, dibuang dan sebagainya. Lalu bagaimana harta itu, apakah diwariskan? Orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang sadar, maka mustahil dia mewariskan kejahatan kepada anak-anaknya, mewariskan kejahatan, kekotoran, dosa kepada keluarganya. Mustahil itu. Berapa banyak para nabi, para ulama, orang-orang, kisah-kisah orang-orang soleh ditawari harta-harta yang tidak jelas, mereka lebih memilih, saya lebih memilih hidup miskin daripada memakan harta yang tidak jelas. Nah, ini kisah-kisah yang luar biasa. Makanya kenapa Allah katakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah olehmu apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Yang halal dan baik. Orang-orang beriman dalam hal ini tidak akan pernah neko-neko apapun ceritanya. Bahkan kasarannya ada anggaran turun ini, anggaran turun untuk konsumsi. Lalu oleh panitia, kan ini kayaknya lebih nih, bisalah kita buat untuk untuk buat jaket sedikit, untuk ini yang lain sedikit. Penting ini tidak nggak semua dibuat untuk konsumsi. Maka ini penyelewengan namanya. Padahal dana turun jelas untuk konsumsi. Lalu kita alihkan ke yang lain, maka di sini problem dalam harta tersebut. Hati-hati sampai pada tahap itu. Makanya ada nasihat Rasulullah SAW yang mengingatkan kita agar berhati-hati. Kata baginda SAW, al-mu'minu ala syurutihi. Orang beriman itu sesuai dengan akadnya, sesuai dengan syaratnya. Jangan sampai akadnya A lalu kita sebagiannya A, yang lainnya ke B, nggak boleh. Nah, orang yang sadar, orang yang bijaksana, orang yang bersih, mustahil dia akan mewariskan hal itu kepada anak cucunya. Dan kita Bapak Ibu, saya yakin melihat fenomena yang luar biasa. Ketika harta-harta kotor itu diberikan kepada anak kita, apa hasilnya anak itu coba? Hari ini kita lihat Bapak Ibu, hadir anak-anak yang melawan orang tuanya, nggak pernah mengenal perjuangan. Yang mereka mengenal apa? Glamor.
Saya penting harus bahagia, harusnya anaknya bisa berjuang, tapi gara-gara dikasih makanan seperti itu, akhirnya mereka tidak bisa berjuang. Maka tidak boleh diwariskan. Kalau diwariskan, orang-orang yang sadar harus mengeluarkan harta kotor itu dari bagian-bagian hartanya, bukan dibuang semuanya. Dia pastikan bahwa ada harta yang memang bersih, itulah yang digunakan. Kemudian hirobah dengan riba berbeda. Walaupun konteksnya ada bahasa bahwa orang yang bermuamalah dengan riba sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Tetapi riba dengan hirobah ini perbedaannya sangat besar. Orang yang memakan riba tidak ada hukum potong tangan, dibunuh, nggak ada seperti itu. Tetapi orang yang sengaja memerangi orang lain, mengganggu kemaslahatan orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain, inilah yang kita bahas sekarang. Dan orang-orang tersebut juga disebut dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Masjid mereka serang, orang baik lewat diserang, nggak ada dosa, orang dibunuh sama mereka. Maka ini namanya hirobah itu. Hukumannya, walau bahasanya secara fisik lebih dahsyat, hirobah tersebut, tetapi dalam sifat sama, yaitu sama-sama memerangi Allah dan Rasulnya. Baik riba itu ataupun hirobah itu memerangi Allah dan Rasulnya, tetapi konteksnya berbeda. Lalu kalau kita berbicara riba, itu kita nanti berbicara bab keempat dari fikih tentang muamalah. Sedangkan hirobah ini masuk dalam bab jinayah, yaitu hukum perlindungan negara. Gitu ya Pak ya. Karena berbeda babnya juga berbeda masalahnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu untuk hari ini. Semoga Allah rahmati kita pemahaman yang benar dan semakin memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang fikih membela diri. Ya, fikih membela diri. Kalau kita diserang, mau dibunuh, membela diri, hukumnya seperti apa? Demikian, mari kita akhir bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.